waktu kita harus makan nasi Tegal, warung Tegal, tidak usah terus langsung gemetar. Jadi dalam kata ini ada perseimbangan. Mulai mereka masih muda dulu, walaupun saya sudah bisa katakanlah pergi ke Bali dengan naik kapal terbang, saya pakai jeep tua yang namanya Kebo Ijo itu dari Jakarta ke Bali hanya untuk melihat the good, the bad, and the ugly dari negeri kita ini. Okay. Pada suatu ketika mereka nanti akan pisah dari orang tuanya, 7 tahun, ada yang 8 tahun di luar negeri, kenangan masa kecil. Ada unsur namanya entertainment ya. Di dalam usaha bobot entertainment itu tinggi sekali. Di dalam kita meng-create sesuatu itu udah bicara suatu naluri seni tersendiri ya. Okay. Di samping teori yang kita pelajari tapi kreator adalah tuh suatu seniman gitu ya. Yeah. Udah gitu di dalam perjalanan itu tentunya kita ingin produk kita selalu disenangi orang. Orang beli produk kita dalam keadaan yang senang. Produknya dulunya hanya album, sekarang produknya punya rumah gitu ya. Nanti itu harus dikemas secara entertainment. Oke. Nilai tambahnya di situ. Jadi saya ngelihat begitu banyak kesulitan antara kedua bidang itu dan saya jalanin dengan konsisten dan komitmen yang tinggi ya karena saya pengen optimal. Tapi setelah menjadi artis dan juga seorang pengusaha tentunya harus tetap bisa membagi waktu dengan keluarga. Kebetulan Mas Ikang nih rumah tangganya kayaknya agak jauh dari gosip. Itu cara-cara seperti apa yang diterapkan supaya bisa meminimalisir gosip itu? Ya mungkin pertama karena memang kita nggak pernah bikin gosip. Nggak pernah bikin gosip Om katanya Om. Nggak ketahuan. Nggak ketahuan kata Om. Nggak ketahuan ya. Ya. Dan saya pikir ya kita berpikir sesuatu yang untuk dipublikasikan adalah karya. Kita hadir sebagai seorang artis di sini. Jadi karya kita adalah lagu atau performance kita. Bukan kehidupan pribadi. Ya, tidak masalah pribadi. Pribadi itu satu yang sangat private. Iya. Dan itu bukan untuk diperjualbelikan, itu aja. Oke, terima kasih banyak nih Mas Ikang masukannya. Bukan hanya untuk masyarakat awam tapi juga sesama rekan ya. Yep. Om Kris. Akhirnya saya dapat giliran. Nah, kalau yang senior itu pasti bisa memberi lebih banyak lagi nih kepada kita ya. Merdeka. Oke, Om Kris kan mendapatkan penghargaan Kalpataru kalau saya nggak salah ya dalam rangka penyelamat lingkungan gitu. Betul sekali Om begitu? Tidak salah tebak, benar sekali. Tapi saya tidak berdebak karena itu adalah info yang saya dapatkan. Info bukan gosip ya? Iya betul. Betul ya. Lalu kalau menurut Om Kris sendiri Om, apakah menyelamatkan lingkungan itu salah satu cara atau alternatif dalam menyelamatkan bangsa ini? Gimana Om? Itu bisa dijawab secara 3 hari 3 malam. Tapi yang jelas memang bagian dari lingkungan ini yang karena kalau kita bicara lingkungan itu ada yang disebut renewable, ada yang unrenewable. Oke. Jadi misalnya kalau gas, batu bara, itu akan habis, tapi hutan dan lingkungannya sebenarnya itu renewable, bisa abadi. Dan kalau kita melihat Tuhan itu sudah menciptakan negeri Katulistiwa ini, sebenarnya bagian yang terpenting disadari bahwa kita itu berkah. Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa itu berkah dirusak semena-mena. Jadi cinta bisa memang tidak salah kalau kita mengatakan cinta lingkungan nanti bisa ke arahnya ke sana. Oke, artinya itu salah satu cara juga untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini ya Om ya. Itu sangat berhubungan ya, ada benang merah juga. Satu cara yang sedikit sekali, secara kecil. Sebab yang rusaknya udah terlalu banyak. Tapi kecil juga kalau dilakukan oleh banyak orang lama-lama bisa menjadi besar Om. Harusnya begitu. Ya, jangan selama ini kalau kita bicara lingkungan hanya kembali kepada angan-angan rayuan Pulau Kelapa, negeri Katulistiwa yang indah. Terus bayangannya orang asing nanti seperti Mbak Peggy ini, terus wanita muda rambutnya diore pakai baju hibiscus. Tadi sebenarnya nggak begitu. Sebenarnya harus benar-benar disadari bahwa negeri kita ini memang indah bagi yang pernah melihat mancanegara. Harusnya tahu betul bahwa kita itu dapat berkah. Tapi sayangnya tidak semua orang tahu bahwa kita itu dapat berkah. Oke, kalau kita bicara tidak semua orang tahu bahwa kita mendapat berkah itu artinya ada hubungannya sama moral nih Om. Moral. Dan banyak sekarang ini kan terjadi banyak krisis moral di Indonesia. Kira-kira kalau menurut Om, apa sebetulnya yang harus dilakukan untuk mengatasi krisis moral? Atau hal apa yang lebih dulu harus ditanamkan dalam rangka menguatkan moral bangsa Indonesia? Kalau yang mau cepat itu mulai dari atas. Jadi pakai sistem the rolling snowballs. Andai kata saja yang di atas itu memberi contoh yang baik kepada yang di bawah, itu dengan sendirinya. Ini kalau kita bicara hukum saja, nah ini orang hukum ini ya, tapi belum pernah dihukum. Nah, kalau kita bicara hukum saja,
pengertian orang tentang hukum di negeri kita itu memang sudah merosot sekali. Saya masuk Jakarta tahun 1952 dalam pengertian Jakarta jumlah penduduknya itu baru 600.000. Ya. Tetapi kesadaran hukum dari warganya luar biasa. Abang becak saja dulu, walaupun belum ada, sudah tidak ada berko, lampu pakai sorot gitu, tetap masih pakai lampu minyak. Nah sekarang kalau kita bicara apa yang paling cepat, ya dari atas kasih contoh dulu. Misalnya ya, dan DPR naik kijang semua gitu. Nah, terus ngomong politik. Bukan. Jangan. Bukan. Dari atas dulu lalu ke bawah. Oke, tapi jangan-jangan emang disosialisasikan Om bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya bukan begitu. Memang dari atas lebih dahulu. Kalau yang terjadi di bawah ini kan sekarang kan contoh dari atas. Kalau di atasnya tertib, yang bawah masih ikut. Siapa sih yang berani sih? Oke, Om, tapi kalau kita bicara dalam skup yang lebih kecil gitu, misalkan keluarga, itu pendidikan seperti apa yang Om tanamkan di dalam keluarga untuk anak, mungkin untuk istri, sehingga mereka siap menjadi manusia-manusia yang punya moral yang baik. Nah, idealnya sebuah rumah tangga itu sekali dalam satu hari itu makan bersama-sama. Reriungan kata orang Jawa. Di mana seorang ayah yang capek dengan urusan kantor ini masih harus punya waktu mendengarkan anaknya yang bicara tentang tadi diselentik ibu guru Di sekolah. di sekolah karena dianggap nyontek padahal tidak. Juga seorang ibu yang sebenarnya sudah syarat dengan pikiran tentang bagaimana menguturkan kebutuhan rumah tangga ini masih bisa membangkitkan suasana honeymoon di dalam rumah tangga, guyon, tertawa, hangat. Dan itu mungkin yang Om terapkan selama ini? Itu selama ini. Oke. Dan jangan dibiasakan, kita biasakan begini pada anak-anak itu. Pada waktu kita harus makan steak, kita tidak berkokok. Tapi pada waktu kita harus makan nasi Tegal, warung Tegal, tidak usah terus langsung gemetar. Jadi dalam kata ini ada perseimbangan. Mulai mereka masih muda dulu, walaupun saya sudah bisa katakanlah pergi ke Bali dengan naik kapal terbang, saya pakai jeep tua yang namanya Kebo Ijo itu dari Jakarta ke Bali hanya untuk melihat the good, the bad, and the ugly dari negeri kita ini. Oke. Nah, pada suatu ketika mereka nanti akan pisah dari orang tuanya, 7 tahun, ada yang 8 tahun di luar negeri, kenangan masa kecil, mengajarkan moral tidak akan dihapuskan. Itu yang dianggap oleh mereka. Jadi sebenarnya kalau sekarang sudah terlambat, kita mengajarkan makan sayur sekalipun itu kepada anak-anak, itu mulai dari usia balita di mana seorang guru masih berharga di mata seorang murid, harus sudah mulai dengan, nah besok pagi sama-sama bawa sayur katu. Kita makan bareng terus kita bicara. Jadi jangan heran kalau di Jepang itu ada umur 6 tahun sudah simfoni itu main, anak-anak main viol. Ya. Karena diajarkan berbicara bersamaan seperti diajarkan main musik seperti bagaimana layaknya mengajarkan bicara. Demikian juga dengan moral. Kalau anak SMA sekarang diajar ya sudah bisa ngelawan. Jadi sebenarnya awas, sebenarnya tidak salah kalau ada orang mengatakan kalau begini terus itu ada yang disebut lost generation. Oke, Om. Tapi by the way ini ada suara nguing-nguing di luaran. Jangan-jangan itu ya kalau nggak improvisasi itu bagian dari aturan yang tadi kita bicarakan. Ada yang sedang melanggar aturan kali ya. Bawah tetap Enggak, kalau tertib sekarang. kalau saya curiga Kenapa, Om? dibayarnya mungkin devaluasi ini. Ya karena rock jadi mungkin ini salah satu dari adegan lah. Mas kan tadi kan Om Kris menerapkan hal seperti itu di dalam keluarga. Ya. Tapi mungkin tidak setiap rumah tangga bisa menerapkan hal seperti itu secara kontinu. Salah satu contohnya mungkin keluarga Mas Ikang, Mbak Ica harus sekolah, keluar dan lain sebagainya. Itu kira-kira pola seperti apa yang diterapkan agar anak-anak juga tetap bisa tertib? Ya, mungkin kalau sekarang kita bicara itu masalah quality ya. Quality yang penting pendalaman kita terhadap anak, pendekatannya sama istri, sama keluarga juga begitu. Cuman tetap yang namanya quantity juga perlu. Iya. Jadi ya kita Kombinasi lah ya. tidak usah ngumpet di balik kekurangan kita. Yang penting intinya satu dalam hidup ini kalau menurut saya. Kita rajin berbenah diri aja. Saya tidak pernah merasa diri saya udah cukup baik atau nggak pernah. Selalu saya merasa kurang, harus banyak yang saya kejar. Jadi tiap hari saya disibukkan dengan berbenah diri aja. Jadi dengan begitu saya nggak mikirin orang lain, kejelekan orang lain, aib orang lain saya nggak pikirin. Karena kita sudah Iya, itu aja lah. kali ya. Kita mulai dari itu. Iya, oke Mas Ikang, Om Kris, aduh saya pengen ngobrol lebih lama lagi nih. Tapi waktu kita udah habis. Jadi iya, nguing-nguing dulu ya. Mudah-mudahan next time kita bisa ngobrol lagi.
Merdeka. Merdeka. Oke, terima kasih Om Kris, terima kasih Mas Ikang. Itulah 2 di antara 5 pria favorit IREX dan Anda mungkin bisa mulai menentukan memilih mana yang terfavorit untuk Anda semua. Dan sambil memilih, saya hadirkan lagi teman saya, Puput Melati.